Subhanahu wa Ta'ala dengan wasilah Syekh Mursyid pada majelis manaqib online ba'da subuh bersamaan dengan memasuki tanggal 1 Rajab 1447 Hijriah. Harapan kita mudah-mudahan apapun yang kita lakukan tercatat sebagai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Gempita menyambut Rajab 1447 Hijriah begitu terasa sejak seminggu yang lalu, di mana masyarakat khususnya para ikhwan akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Ma'had Suryalaya Sirna Rasa PPKN sudah berbagi informasi di media sosial. Ada yang menginformasikan tentang jadwal pelaksanaan sholat Rajab. Ada yang menginformasikan titik-titik tempat dilaksanakan sholat Rajab. Bahkan ada orang yang diberi kemampuan untuk berbagi pengalaman tentang cara melaksanakan sholat sunat Rajab. Ditambah dengan mendengungnya ataupun bergemaknya senandung. Senandung syair yang merupakan bagian daripada doa. Dan doa itu merupakan bagian daripada sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sya'ban, dan sampaikan kami pada bulan Ramadan. Kalimat pendek semacam begini, ini menyiratkan arti yang begitu mendalam. Disebut 3 bulan secara berurutan, Rajab, Sya'ban, dan Ramadan. Piawainya seorang mursyid menunjukkan bahwa perlu langkah. Perlu langkah bagaimana caranya menyikapi, mencermati, memaknai manqobah yang ke-11. Manqobah yang ke-11 bercerita tentang bagaimana pundak Syekh Abdul Qadir Jailani itu menjadi tangga, bagaimana caranya Rasulullah itu bisa naik ke langit, bisa mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara sederhana dapat diterjemahkan bahwa apa yang diajarkan oleh Syekh Mursyid kepada kita semua itu merupakan tangga, merupakan wasilah, merupakan jembatan untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, untuk 3 bulan ini itu ternyata diawali daripada bulan Rajab. Tadi malam sudah bersama-sama kita melaksanakan sholat sunat Rajab. Dijadikan apa yang namanya tangga, tempat kita meniti, alat untuk meniti, alat untuk melangkah ke tempat yang lebih tinggi. Nah, jadi apabila kita ingin memperoleh anugerah, kenaikan tingkat, kenaikan pangkat, dan duduk di tempat yang lebih tinggi itu sendiri, ternyata paling tidak 3 bulan itu dilakukan. Pengertiannya yang pertama, bagaimana kita bisa menikmati nikmatnya ibadah di bulan Ramadan kalau tidak dimulai melaksanakan ibadah di bulan Rajab. Artinya kalau ingin mendapatkan kenikmatan ibadah di bulan Ramadan, maka kita perlu untuk memulainya dari bulan Rajab. Diperlukan persiapan. Tidak ujug-ujug ingin menikmati Ramadan, ngehnya bulan Ramadan pada hari esok. Jangan sampai begitu. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Ternyata pengarsa Abah sebagai mursyid itu telah meramu satu amalia, dan amalia itu sendiri secara bertahap di bulan Rajab, di bulan Syaban, di bulan Ramadan. Dikatakan bertahap itu karena pada bulan Rajab itu ada penambahan jumlah rokaat sholat sunat yang biasanya kita laksanakan. Ada paket pagi mulai dari isyraq, kemudian ada paket maghrib mulai daripada
sholat sunat awabin setelah ba'diyah. Ada paket malam dimulai daripada sholat sunat syukri, apa namanya, syukril wudhu dan sebagainya. Diawali dengan mandi wajib, mandi apa, mandi taubat. Itu yang rutin kita lakukan. Tetapi di bulan Rajab ternyata ditambah 42 rakaat. Nah, 42 rakaat ini dibagi ke dalam 4 termen. Termen yang pertama 10 rakaat tadi malam. Nanti pada apa namanya, termen kedua ada 12 rakaat pada malam Jumat pertama. Kemudian pertengahan bulan Rajab 10 rakaat dan akhir bulan Rajab itu 10 rakaat. Jumlahnya ada 42 rakaat. 42 rakaat dibagi dalam 4 termen ini diharapkan menjadi landasan melaksanakan sholat pada bulan Sya'ban yang jumlah rakaatnya lebih banyak, itu tidak menjadi masalah. Dalam artian tidak menjadi beban bagi kita untuk melakukannya. Memangnya kenapa? Karena di dalam bulan Sya'ban itu hanya 1 termen, bukan 4 termen. Jadi ada satu sholat namanya sholat sunat nisfu Sya'ban, itu hanya 1 kali dilakukan. Dan itu jumlahnya 100 rakaat. Ini berdasarkan kitab Al-Gunyah ya. Kitab Al-Gunyah yang dikarang oleh Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalan. Qaddasallahu sirrah. Nah ini mungkin akan terasa menyesakan bagi orang yang tak terbiasa. Tapi kita nggak usah ngitung-ngitung resiko apa yang bakal terjadi apabila kita melakukan sholat apa namanya, sholat sunnah nisfu Sya'ban nanti di bulan Sya'ban. Karena anak kecil sendiri, anak saya usia SD saja sudah mampu melakukannya. Kita nggak tega gitu ya melaksanakan sholat sunnah 100 rakaat ya, 50 kali salam seusia dia. Tapi karena ingin melakukan itu sudah 3 tahun berturut-turut, dia itu sendiri tidak pernah tertinggal. Jadi bukan masalah sulit. Karena apa? Karena di bulan Rajab sudah terbiasa. Ala bisa karena biasa. Nah, kemudian yang diharapkan adalah yang terakhir, yaitu pada waktu bulan Ramadan tiba, maka kita perlu untuk melakukan sholat sunat sebanyak 600 rakaat. Nah, 600 rakaat ini dibagi ke dalam 30 termen. 30 termen itu dalam artian dibagi ke dalam 30 hari. Satu harinya itu cukup 20 rakaat. Itulah yang namanya sholat tarawih. Nah, jadi melaksanakan sholat tarawih itu merupakan apa namanya, anak tangga, bagaimana caranya kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang anak tangga itu diawali pada bulan Rajab pada hari ini. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Itu hanya merupakan salah satu makna daripada gempitanya masyarakat kita menyambut apa namanya, bulan Rajab. Tetapi pengarsa Abah pernah menyebutkan begini, bagi yang mampu melakukan ibadah puasa, silahkan saja kalau mau mulai tanggal 1, tanggal 2, dan seterusnya. Tapi apabila bagi yang kurang mampu, dibuat tanda kutip, agak males-malesan untuk melakukan ibadah puasa, paling tidak apa sampai mengatakan kata please, wayahna untuk hari Kamis ataupun malam Jumat pertama melaksanakan sholat sunat Rajab mah hari Kamisnya berpuasa. Karena apa? Nilainya sangat tinggi. Kira-kira semacam begitu. Nah ini masih ada kesempatan tentu bagi kita karena malam Jumat pertama yang diawali pada hari Kamis itu jatuh pada tanggal 25 Desember. Pada hari Natal, orang-orang melakukan upacara Natal, kita melaksanakan sholat sunat, diawali dari puasa sunat, kemudian melaksanakan sholat sunat Rajab yang 12 rakaat itu. Itu yang dapat kita lakukan setiap waktu datangnya bulan Rajab itu. Jadi kalau boleh dikerucutkan bahwa senandung doa Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadhana, berkahi kami di bulan Rajab dan berkahi kami di bulan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan, itu hanya bisa diraih oleh orang-orang yang melaksanakan ibadah sholat dan melaksanakan ibadah puasa. Dengan yang lebih kasar lagi, jangan dulu berharap mendapatkan keberkahan Rajab kalau kita hanya bisa menyenandungkan syair itu.
Yang dibutuhkan adalah bagaimana kita bisa melaksanakan amaliyah di bulan Rajab itu dengan melaksanakan sholat sunat Rajab 42 rakaat. Ditambah dengan berpuasa nanti pada hari Kamis pertama di bulan Rajab. Nah, ini merupakan satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala di mana kita diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui bimbingan Syekh Mursyid dengan melakukan ibadah-ibadah tersebut secara rutin setiap tahun. Itu yang pertama. Yang kedua, yang dibaca yang paling populer ayatnya adalah surat Al-Isra ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi abdihi laila. Lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat ini sifatnya informatif, hanya pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan keagungan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah memperjalankan seorang hambanya bernama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa di Palestina itu pada suatu malam itu yang biasa kita jabarkan dan itu yang biasa kita dengar. Orang-orang membicarakan masalah Isra Mi'raj. Tetapi jarang yang membicarakan kalimat berikutnya. Kalimat berikutnya berbunyi allazi barokna haulahu. Sekitar jalur yang dilalui oleh Nabi Muhammad SAW saat melakukan perjalanan itu semuanya diberkahi. Itu ya. Nabi Muhammad kan berjalan dengan menunggang buruk ditemani oleh malaikat Jibril dari Masjidil Haram Makkah ke Masjidil Aqsa di Palestina kan sangat jauh. Tetapi berhenti di 5 tempat. Nah, tempat penghentian Nabi Muhammad itu kemudian Nabi disuruh untuk melaksanakan ibadah sholat sunat. Nabi itu melakukan. Karena apa? Karena yang memintanya, yang memerintahkannya adalah mursyidnya. Yang pertama, perjalanan dari Masjidil Haram berhenti dulu di mana? Di satu tempat namanya Yasrib. Yasrib itu sekarang namanya Madinah Al-Munawwarah. Kata malaikat Jibril, Muhammad berhenti dulu. Laksanakan sholat 2 rakaat. Itu kan mursyid yang ngomong. Yang meminta, yang memerintahkan muridnya supaya melakukan itu. Ini mengandung arti bahwa apapun yang disampaikan oleh mursyid itu nggak boleh ditolak. Nabi saja taat kepada mursyidnya. Begitu. Kalau Abah meminta agar kita memakai peci merah putih, nggak usah ngomong mengapa merah putih. Abah meminta agar kemana-mana kita bawa tongkat, nggak usah ngomong, nggak usah nanya mengapa harus dibawa. Itu perintah mursyid yang demikian. Jadi mursyid kepada muridnya itu sendiri, tak ubahnya Nabi Muhammad kepada umatnya, kira-kira semacam begitu. Itu ya. Nah, allazi barokna haulahu. Gitu ya, allazi barokna haulahu itu apa namanya? Diberkahi jalur itu dan dapat kita saksikan Madinah Al-Munawwarah itu betapa makmurnya. Betapa makmurnya dalam artian sisi-sisi kehidupan masyarakat di Madinah itu begitu maju. Malah kalau kita membuktikan area apa namanya di sekitar Masjid Nabawi kan begitu luas. Kiri kanan, bagian depan, bagian belakang. Itu di bawahnya kan tempat parkir. Di bawah tempat yang biasa kita berjalan di atasnya, sholat di atasnya. Ya, itu tempat parkir dan tempat parkir begitu luas mampu menampung 4.500 mobil, nggak tanggung-tanggung. Gitu ya. Nah, ini salah satu contoh gitu ya. Nah, ini yang pertama gitu. Yang kedua, Nabi melanjutkan perjalanan itu disuruh berhenti dulu oleh mursyid, oleh malaikat Jibril di satu tempat namanya Tur Sina, Gunung Sinai. Gunung Sinai adanya di Mesir, gitu ya. Gunung Sinai adanya di Mesir dan perlu kita ketahui Mesir kan negaranya ada di 2 benua. Separuh ada di Afrika, separuh ada di Asia. Itu tandus gitu ya, jalur itu. Padang pasir yang begitu luas gitu ya. Itu
dibatasi oleh satu terusan namanya terusan Suez. Jadi kalau kita dari Mesir, Afrika mau ke Mesir yang ada di Asia itu harus menembus terowongan di bawah laut. Ya, nggak jauh-jauh amat gitu ya. Perjalanan bisanya 10 menitan dari Afrika kita bisa sampai ke Asia gitu. Dikatakan berkah begini, itu begitu nyebrang ya dari Afrika ke Asia, itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu sudah nampak. Di situ ada asar, ada bekas. Tanda di mana surat Al-Baqarah ayat yang ke-60. Wa izistasqa Musa liqaumihi faqul nadrib bi'asokal hajar fanfajarat min husnata asyarata aina. Nah, di situ ada bekas di mana pada sekali waktu Nabi Musa didaulat diminta untuk mendatangkan air untuk umatnya. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala Musa untuk memukulkan tongkat pada batu yang keras. Hmm. Tuh kalau ingin tahu manfaat mengapa Abah mewajibkan kita bawa tongkat kemana-mana. Tongkat dipukulkan pada batu yang keras ternyata belah seketika dan memancarkan 12 mata air. Dan ke-12 mata air itu sendiri, itu adanya di gurun. Dan sekarang masih bisa dilihat, masih bisa dibuktikan. Sekarang hanya diabadikan dalam bentuk sumur. Itu masih ada sekarang. Dan itu tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan salah satu, ini perjalanan panjang ya. Perjalanan panjang dari Yasrib, dari Madinah ke Turusina gitu. Turusina itu kan gunungnya tinggi ya, ada 2.660 meter di atas permukaan laut tingginya. Ukuran fisik saya kalau naik ke Jabal Nur, yang di puncaknya ada Gua Hiro, di Mekah itu cukup 1 jam. Kalau naik ke Jabal Sur yang ada goa di mana Nabi sempat bersembunyi, yang di pintu gua itu ada sarang laba-laba. Kemudian ada merpati yang sedang bertelur, itu cukup 2 jam. Tapi kalau kita mau ke Tursina, itu paling tidak 4 jam dibutuhkan waktu. Memangnya kenapa? Karena selain kemiringan yang begitu terjal, itu kita harus menapaki sedikitnya 700 anak tangga. Bukan anak tangga buatan manusia, anak tangga alami berbentuk batu, curam dan sebagainya. Itu ada 700 sampai atas. Itu dibutuhkan waktu kira-kira 4 jam. Nah, Tursina itu ada di satu provinsi namanya Provinsi Santa Caterina, Sinai Selatan. Mengapa dikatakan Santa Caterina? Santa Caterina adalah gadis cantik kelahiran Alexandria, Mesir. Dia beragama Katolik sementara orang tuanya penganut Yahudi. Orang tuanya nggak mau anaknya menjadi penganut Katolik. Akhirnya dibunuh dan jenazahnya dikuburkan di situ. Nah, tempat dikuburkannya itu sendiri itu menjadi biara tertua yang sampai saat ini masih dipakai untuk beribadah di kaki Gunung Sinai. Gitu ya. Dan di situ ada sumur di mana Nabi Musa pernah menolong kedua anak putri Nabi Syuaib yang kemudian dinikahi salah seorang di antaranya. Dan di situ ada satu pohon yang di dalam Al-Quran disebut tanbutu min Saina, hanya tumbuh di Sinai. Jadi banyak sekali tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala di daerah gurun pasir yang begitu luas. Gitu ya. Nah, ini hanya bahan informasi saja. Meskipun begitu, meskipun di daerah tandus, tanda kebesaran Allazi barakna haulahu, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala itu begitu nampak. Kehidupan dan perputaran ekonomi itu begitu cepat di sana itu sendiri. Karena untuk sampai ke kaki gunung saja, ke kaki Gunung Sinai maksud saya, untuk naik ke atasnya, itu kita harus nunggang kuda dan bayarnya $50, nggak tanggung-tanggung. Hanya berjalan saja kita duduk di atas punggung kuda, kudanya hanya berjalan nggak bisa apa-apa karena menanjak gitu kan. Itu $50. Nah, ini begitu pesat gitu ya perkembangannya. Ada apa di Gunung Sinai itu? Ternyata di atas Gunung Sinai itu ada gereja. Gerejanya gede. Mengapa ada gereja? Karena bukan hanya orang Islam yang mengklaim Gunung Sinai itu. Jadi
kitab-kitab suci mereka juga membicarakan masalah Gunung Sinai. Makanya banyak. Nah, untuk orang Islam ada tempat ibadah di atas, hanya berbentuk musola kecil, gitu ya. Jadi lebih banyak orang-orang non-Islam yang datang ke sana. Begitu. Nah, ini hanya bagian kecil daripada yang dapat saya sampaikan pada subuh kali ini. Insya Allah nanti akan saya teruskan pada saat saya menyampaikan khidmat ilmiah pada Manaqib Online Internasional. Internasional. Mohon maaf, bukan pada malam hari ini yang biasa jadwal saya, tapi jadwal saya akan diatur nanti oleh Ibu Haya. Karena pada malam hari nanti saya tidak bisa sempat hadir karena ada manakib offline di daerah perbatasan dengan Banten gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf, mohon doa restu, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Untuk sementara itu saja yang dapat saya sampaikan, meskipun tidak terlampau sistematis, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Paling tidak kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus tidak kita lakukan agar hari ini bisa lebih baik daripada kemarin. Mengamini doa paten pengarsa Abah, Allah berkahi semuanya, Allah berkahi segalanya, Allah berkahi selamanya. Dengan karomah guru agung yang mulia pengarsa Abah, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli